Kuatnya arus banjir bahkan mampu menyeret dan membolak-balikan truk yang besar. Sejumlah wilayah di Sumatera Barat kembali terjadi banjir susulan. Dozens of people are reported killed in Indonesia in floods and landslides caused by days of heavy rain that have been lashing parts of Southeast Asia. Beberapa waktu terakhir, wilayah Sumatera dilanda bencana banjir dan longsor yang cukup besar. Kejadian di Desember 2025 ini benar-benar mengingatkan kita betapa pentingnya memahami tanda bahaya dan kesiapsiagaan. Minimnya informasi dan kurangnya pembelajaran cara mengenali tanda awal bencana, langkah evakuasi yang aman, hingga bagaimana saling mendukung setelah bencana masih sangat tabu di Indonesia. Sebelum bencana terjadi, biasanya ada tanda-tanda penting yang harus kita waspadai, seperti ciri-ciri banjir, yaitu curah hujan yang ekstrim yang berlangsung lama, air sungai mulai naik cepat, rumah-rumah dekat sungai mulai kemasukan air kecil, dan genangan mulai meluas ke jalan. Selain ciri-ciri banjir, kita juga harus waspada pada ciri-ciri longsor, seperti retakan tanah atau dinding rumah, pohon miring atau bergerak perlahan, aliran air keruh tiba-tiba, serta terdengar suara gemuruh halus dari tanah ataupun bukit. Apabila bencana akan terjadi, maka harus menghindari daerah tepian sungai saat hujan deras, lereng curam, atau perbukitan setelah hujan. Jembatan yang airnya naik drastis, dan selalu pantau info resmi melalui BMKG, BNPB, BPBD wilayah, radio, dan media lokal. Karena semakin cepat kita tahu informasi, semakin cepat kita bisa menyelamatkan diri. Saat keadaan mulai tidak aman, segera lakukan langkah evakuasi aman seperti mematikan listrik sebelum meninggalkan rumah, bawa barang penting seperti identitas, obat-obatan, air minum, senter, powerbank, dan jangan sampai melewati jalur yang airnya deras, serta ikuti arahan petugas ataupun relawan. Catat atau simpan di HP informasi kontak darurat dari layanan darurat, BPBD setempat, kontak tetangga, dan keluarga terdekat. Tetap berkelompok saat evakuasi, pastikan anak-anak dan lansia dalam pengawasan serta saling memberi kabar agar tidak ada yang tertinggal. Sangat penting saat bencana itu pun terjadi. Pada momen darurat, komunikasi bisa menjadi penyelamat. Gunakan pesan singkat agar jaringan tidak terbebani dan kirim foto atau video jika memungkinkan. Apabila listrik dan sinyal hilang, maka gunakan mode hemat baterai. Cari titik tinggi untuk sinyal lebih stabil dan gunakan HT komunitas jika tersedia. Apabila memungkinkan, gunakan media sosial untuk mencari update kondisi terbaru, memberitahu keluarga kondisi kamu, dan menyebarkan informasi resmi. Hindari hoax. Setelah bencana, fase pemulihan sangat penting dengan cara saling menguatkan dan tidak menyalahkan siapapun. Ceritakan apa yang kamu rasakan kepada orang yang dipercaya dan jika perlu, hubungi layanan konseling psikologis dari pemerintah. Pantau info terkait dari bantuan logistik, kesehatan, posko sementara, dan program pemulihan dari pemerintah. Dan sebagai pihak yang tidak terdampak, kita bisa membantu menyalurkan bantuan melalui membagikan makanan, pakaian, atau tenaga, serta bila perlu dampingi tetangga atau keluarga yang kehilangan tempat tinggalnya. Teman-teman, bencana memang tidak bisa kita prediksi sepenuhnya, tapi kita bisa selalu siaga dan saling menjaga. Mari tetap waspada, saling membantu, dan yang paling penting, hindari tindakan seperti penjarahan yang hanya memperburuk keadaan. Untuk informasi lebih lanjut, selalu ikuti sumber resmi seperti BMKG, BNPB, dan BPBD. Dan jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak orang yang siap siaga.